Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sejauh mana kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu diperpegangnya sampai mati. Nah, walaupun amal banyak, mun kada berpegang di akhir hayatnya dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka sia-sia semuanya. Nah, lalu dalam beberapa kitab tauhid itu di awal pembicaraan sebelum masuk tentang hal-hal yang lain, ulama ini membicarakan selalu 3 macam hukum. Ajrisidin syahdan, maka tidak sempurna mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum lebih dahulu mengetahui seorang akan hukum akal yang 3 perkara ini, dan demikian pula wajib mengetahui akan hukum syarak yang 5 perkara dan hukum adat yang 4 perkara. Nah, jadi sebelum membicarakan tauhid lebih jauh, ternyata di awal-awal pembicaraan ini, di awal-awal buku para ulama ini, selalu mereka menceritakan tentang 3 buah hukum yang perlu kita mengetahuinya. Nah, yang pertama hukum akal, yang kedua hukum syarak, yang ketiga hukum adat. Nah, sebelum masuk ke pembahasan sifat 20 tentang yang wajib, yang mustahil, yang jaiz bagi Allah, di sini diujar ulama tahu kita. Nah, hukum akal itu 3. Pertama mustahil, pertama wajib, yang kedua mustahil, yang ketiga jaiz atau harus. Hukum akal. Hukum syarak 5. Wajib, sunnat, haram, makruh, mubah. Hukum syarak. Kenapa ini perlu diketahui? Nah, karena ada 2 ada satu hukum yang sama sebutannya tetapi beda ta'rif dan definisinya. Dalam hukum akal ada wajib. Dalam hukum syarak ada juga wajib. Cuma beda maknanya, beda pengertiannya. Nah, kita ambil dulu hukum akal. Hukum akal ada 3, wajib, mustahil, harus. Jadi ada istilah wajib dalam hukum akal itu, ada mustahil, ada jaiz. Nah, wajib artinya barang yang tidak boleh, tidak terupa pada akal oleh tiadanya. Nah, itu wajib. Kada mungkin, kada ada, itu wajib dalam istilah hukum akal. Nah, kalau wajib dalam hukum syarak, itu sesuatu yang apabila dikerjakan dapat pahala, bila dikerjakan dapat dosa. Jadi lain. Bahasanya sama, istilahnya sama, pengertiannya lain. Istilah wajib nih dalam hukum akal nih misalnya kayak ini. 1 tambah 1 wajib 2. Kada terupa dalam akal 1 tambah 1 itu lain pada 2. 1 tambah 1 kada mungkin dalam akal, ya dalam istilah kami wajib 2. Mustahil lain pada 2. Kecuali bukan ala biyo. 1 tambah 1 11 itu bukan ala biyo. Nah, itu istilah hukum akal. Tapi kalau hukum syarat, bila kada sembahyang berdosa, ya oleh. Bila sembahyang dapat pahala. Nah, wajib. Makanya karena ada seorang yang mukallaf wajib mengetahui akan sifat yang wajib bagi Allah. Nah, ini 2 wajib nih ada. Seorang yang berakal wajib
mengetahui akan sesuatu yang wajib bagi Allah. Nah, wajib yang pertama itu maknanya yang kesyarak. Nah, hukum syarak apanya? Artinya bila kada mengetahuinya berdosa. Bila mengetahui dapat pahala. Itu wajib. Nah, kemudian wajib yang kedua, seorang yang berakal wajib mengetahui akan sesuatu yang wajib bagi Allah Ta'ala. Nah, wajib yang bagi Allah Ta'ala ini jangan diartikan dengan wajib hukum syarak, tetapi wajib nang dalam hukum akal. Berarti kayak ini, seseorang yang berakal akan mendapatkan wajib, yakni mendapatkan pahala bila mengerjakannya dan mendapatkan dosa bila meninggalkannya. Wajib mengetahui ialah akan sesuatu yang wajib bagi Allah Ta'ala. Apa yang wajib? Yang yang tidak terupa pada akal akan tiada. Yang pasti sifat-sifat wajib bagi Allah. Nah, jadi beda. Nah, karena ada dua istilah yang sama dalam hukum akal dan hukum syarak, sehingga di awal pembicaraan sifat 20 tauhid ini selalu dibicarakan yang ini. Nah, wajib kita mengetahui akan hukum akal, hukum syarak, dan hukum adat. Nah, baik kita baca definisinya. Hukum akal aja sini ada 3. Wajib artinya wajib, mustahil, jaiz. Wajib artinya barang yang tiada boleh pada akal oleh tiadanya. Seperti adanya zat Allah Ta'ala, Tuhan kita Azza wa Jalla. Nah, jadi Allah, adanya zat Allah Ta'ala itu wajib. Wajib menurut hukum akal. Artinya kada terupa pada akal kalau kada ada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau ada dalam hukum akal itu yang kedua mustahil. Artinya barang yang tidak boleh pada akal akan adanya. Seperti ketiadaan ada Allah Ta'ala atau bersyarikat Allah Ta'ala dengan yang lainnya. Nah, yang ketiga harus atau jaiz. Artinya barang yang sah pada akal oleh adanya dan tiadanya. Seperti berbuat Allah Ta'ala bagi segala mungkin atau meninggalkan dia. Nah, jadi ada 3 istilah dalam hukum akal. Kemudian hukum syarak 5. Wajib, sunat, haram, makruh, dan mubah. Nah, kalau hukum syarak ini wajibnya lain pelangan. Wajib kalau dalam hukum syarak artinya barang yang diberi pahala jika memperbuat dia dan disiksa jika meninggalkan dia. Seperti sembahyang 5 waktu. Kan sambil moto bila menggawi dapat pahala, bila meninggalkan dapat dosa. Nah, kita ulangi tadi nah. Adanya Allah Ta'ala itu wajib. Wajib menurut apa nih? Menurut pada akal. Sembahyang 5 waktu wajib. Wajib menurut syarak. Nah, kayak itu. Nah, kemudian dalam hukum syarak ada juga sunat ngarannya. Artinya barang yang diberi pahala jika memperbuat dia dan tiada disiksa jika meninggalkan dia. Seperti bersedekah sunat. Bersedekah sunat itu kan bila kita menggawi dapat pahala. Amun kada bersedekah bang, ada berdosa. Nah, ini sunat ngarannya. Ada lagi hukum syarak itu ngarannya yang ketiga haram. Artinya barang yang diberi pahala jika meninggalkan dia dan disiksa jika memperbuat dia. Ini lawan daripada wajib nih. Bila menggawi dapat dosa, disiksa. Bila meninggalkan dapat pahala. Seperti main judi dan mencuri. Nah, haram tak? Makruh. Nah, hukum syarak yang keempat artinya barang yang diberi pahala jika meninggalkan dia dan tiada disiksa jika memperbuat dia. Nah, amun menggawi, amun meninggalkan dapat pahala. Mun menggawi kada berdosa. Nah,
Seperti memakan bawang mentah. Memakan bawang mentah, bila makan bawang mentah kada berdosa bang. Cuma ketika kita sanggup meninggalkannya, maka dapat pahala. Dan minum rokok. Ini bahasanya nih, minum rokok. Soalnya minum rokok lah. Nah, ini bahasa mentah orang Bahari. Tahun berapa nih Sidin mengarang nih? Nah, bahasa mentah Sidin. Nya bahasa berokok itu syurbud dukhan. Syurbu itu bahasanya minum. Pengertiannya minum. Dukhan itu asap. Jadi minum asap. Ya, artinya minum rokok. Nah, makruh hukumnya. Nah. Oh? Desuan sin aku minum rokok maisap je. Iya maisap pengen to nang aran minum rokok. Aku nih je Sidin baru koto kayak Abu Buhan Aulia. Oh iya kah. Ya memang di antara aulia itu mereka ada 6 rukuk. Ternyata mereka tuh di antara mereka apa mereka sebab berukuk? Karena ketika mereka kada berukuk, rupanya hal-hal yang ajaib-ajaib itu didangkan oleh Allah Ta'ala. Banyak nang datang nih Sidin. Macam-macam belang tuh kelihatan Sidin. Nih ini gewian gini pinandu orang-orang nang itih lah. Niat muha kita tuh orang pinandu. Ini buhen nang ketujuh nang ini yang ketujuh gini pinandu. Nah, tapi mereka tuh kemudian kada senang mengetahui aib-aib orang yang itu kada hendak. Sehingga mereka menggawi sesuatu yang mengurangi itu. Bobrok kok. Sehingga hilang nang entah. Itu upaya menghilangkan. Nah, itu sangka baik lan bubuhan aulia kayak itu. Nah, jadi bubuhan yang berokok itu kita sangka baik. Ya, mungkin mereka mau kada berokok melihat aib kita. Jadi bubuhannya berokok. Nah, bubuhannya berokok. Kira-kira aja bang. Nah. Kalau dari perguruan kami memang Sidin mengajarkan ada berokok bang. Namun perguruan kita nang lain kan berokok ada apa-apa. Bukan sasangka baik itu kayak itu. Kita disuruh hai berataan nang bubuhan nang orang-orang nang kita tuh pada seluruh makhluk kita disuruh bersangka baik. Lebih-lebih lagi mereka nang berilmu apalagi mereka nang aulia. Jangan kada bersangka baik. Yes, wan guru gen berokok. Loh kok orang kayak itu. Nah, namun kayak kita bisa menyintari seorang. Ini tuan guru liur bohongan aja juga. Gue tinggi. Kita sangka baik. Mun kayak seorang, ya lain pulang lo kok sisintarannya han. Besar liur jelok kok. Nah, kayak itu caranya. Apa? Kenapa tuan guru nih malayur? Subuh kada bangun. Kita jangan kada pasang sangka baik. Mungkin mereka gering atau tak minum obat nanggur atau mereka sibuk ibadat sama laman. Jadi baik jadinya. Nah, disuruh benar. Sama island siapa kah sangka baik? Ya ada sapalih, bisa maling sang ojer. Nebaan bejenggut je orangnya je. Rupanya Bahari itu bila bejenggut maling. Nah, di kita sangka baik lah kayak itu. Tapal nih muruk kacamata tapaling nih sangka baik je. Allah. Harus ya, harus. Mubah. Nah, ada hukum syarak yang kelima ngarannya mubah. Ini mirip dengan harus dalam hukum syarak. Nah, mirip. Dalam hukum akal. Kalau harus di dalam hukum akal tadi, sesuatu yang diterima oleh akal adanya dan tiadanya. Seperti Allah Ta'ala memperbuat sesuatu yang mungkin atau meninggalkannya. Nah, misalnya isuk. Isuk di antara yang mungkin terjadi hujan panas. Ya oleh, hujan panas. Di antara yang mungkin. Wajibkah Allah Ta'ala esok menjadikan panas? Wajibkah Allah Ta'ala esok menjadikan hujan? Jawabannya, jaiz. Terserah bagi Allah memperbuat atau meninggalkannya. Jadi terjadinya hujan esok itu kada wajib bagi Allah, kada mustahil bagi Allah. Hukumnya aja. Yes. Ini pengertian kepada hukum
hukum akal. Nah, tetapi kepada hukum syarak lain sedikit maknanya. Nah, kalau hukum syarak mubah artinya harus, yaitu barang yang tiada diberi pahala jika memperbuat dia dan tiada disiksa atas meninggalkan dia, seperti makan dan minum. Nah, kalau dalam hukum makan dan minum hukumnya harus mubah. Artinya, ini kita artikan, jangan diartikan dengan hukum akal, tetapi kepada hukum syarak. Definisi hukum syarak. Artinya, bila makan kada berdosa, amun kada makan, bila makan kada berpahala, bila kada makan, kada berdosa. Nah, ini hukum syarak. Nah, hukum akal ini karena pembicaraan hukum akal ini banyak dibicarakan di masalah sifat 20, masalah tauhid. Nah, kalau hukum syarak ini masalah gawian-gawian kita. Gawian nang kepada tindak tanduk kita. Nah, sebagai orang nang mukallaf, kadang-kadang pokoknya seluruh gawian kita nang itu pasti kada lepas daripada 5 buah hukum nang ini. Wajib, sunat, haram, makruh dan mubah. Ini kada lepas daripada nang 5 nih. Kita datang ke sini, apa hukumnya? Nah, kalau kebetulan kita mempelajari sesuatu nang wajib dalam hukum syarak, kada boleh kada wajib seorang mengetahui, berarti kita duduknya di sini hukumnya wajib. Nah, kita datang ke sini masuk tadi dalam keadaan kondisi wudu, masuk dengan kaki kanan. Nah, ada tuh ngaran hukumnya. Kita datang ke sini tadi mandi, ada nang kada mandi. Semuanya kada lepas hukum-hukum gawian kita tuh daripada hukum nang 5 nih. Mulai bangun guring sampai guring, semua gawian kita kada lepas daripada 5 buah hukum ini. Nah, tetapi bagi mereka yang menjalani bujur-bujur hendak mendapatkan ridha Allah, wajib pasti ditinggalkan. Sunat sebisa mungkin bisa digawi. Wajib ditinggalkan. Ulangi. Wajib pasti digawi. Nah, mun bujur-bujur kita hendak mendekatkan diri kepada Allah. Sunat sekawa mungkin jangan kada digawi. Haram pasti ditinggalkan. Makruh mun kawa ditinggalkan. Nah, mubah. Nah, bagi orang-orang nang menjalani ridha Allah, nak mendapatkan keridhaan Allah, nang mubah ini walaupun kada berdosa, walaupun kada berpahala, tapi mereka kada berlebihan. Nah, ketika hukum syarak ini semua nang wajib digawe, nang sunat digawe, nang haram ditinggalkan, nang makruh ditinggalkan, nang mubah kada berlebihan, ketika kita mampu menggawe semuanya nang kaya ini, inilah yang disebut dengan tariqah. Kan dalam bagian agama itu karena ada syariat, ada tariqat, ada hakikat. Apa itu? Nah, ternyata syariat itu menurut As-Sawi, dikutip oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, disebutkan ngaran syariat itu hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah. Wajib, haram, sunat, makruh, mubah. Nah, ketika kita mengetahui semua hukum-hukum yang kita gawe ini, tahu hukumnya, kita tuh disebut dengan ahli syariat. Tadi muruk baju, baca bismillah, tangan kanan. Oh, ini hukumnya, tahu kita. Apanya hukumnya misalnya. Nah, muruk bajunya wajib nutup aurat. Nah, tahu diwajib. Kemudian berjalan ke sini, apa hukumnya? Semua gawian ahli hukumnya. Ini orangnya ahli syariat ngarannya. Nah, kemudian ketika sudah tahu dihukum, maka ketika kau menggawe ini, orang ini sudah bertarikat. Nah, bertarikat. Nah, ketika kaina sudah bertarikat, tahu hukum, lalu diamalkan, maka insya Allah akan diberi hakikat. Hakikatnya ini kada ada pelajarannya, semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Napanya gerang? Di antara hakikat itu mengetahui rahasia-rahasia sesuatu,
diberi sifat-sifat terpuji, rahasia Al-Quran, tak mengerti, merasakan manisnya dalam ibadat. Ini semua pemberian Allah. Diberi siapa yang diberi ini? Mereka yang bersyariat dan bertarikat. Mereka yang tahu di hukum agama lalu mengamalkan, Pak diberi nang ini. Nah, diberi ini hakikatnya ini. Bila sidin tuh ketika, nah makanya kenapa bubuhan aulia nang itu, ketika mereka nang ini malam kayak ada mengantuk tuh. Banyak riwayatnya. Para sahabat baginda Nabi dulu sampai bengkak betis sidin nang itu. Sampai-sampai Aisyah itu bertakun, bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosa pian yang telah lalu? Kenapa pian sampai bangkak? Sampai bangkak betisnya untuk ibadat. Kenapa? Sidin merasakan kemanisannya itu. Dengar hakikatnya. Para aulia, sebagaimana dulu para sahabat, turun ke sahabat, sebagaimana Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika disuruh menyumbang, habis semua harta disumbangkan. Sampai-sampai Nabi bertakon, apa yang ditinggal? Allah dan Rasul. Ujar Sayyidina Abu Bakar. Habis semuanya. Begitu indahnya mengerjakan kebaikan ini. Turun ke bawah para aulia. Sebagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mulai subuh sampai isya. Kau beribadat ini. Kenapa demikian? Inilah kemanisannya orang beribadat. Inilah sebuah hakikat merasakan. Dan hadirin mulai isya sampai subuh itu ada hanya sehari 2 hari 40 tahun. Imam Abu Hanifah kayak itu juga 40 tahun sembahyang subuh dengan wudu isya. Syekh Saman Al-Madani mulai jam 1 sampai esok jam 9. Ratib subuh, sembahyang subuh jemaah, ratib sahur, sembahyang subuh berjamaah, ratib subuh, isyraq ditutup dengan duha. Turun ke bawah, banyak para aulia-aulia yang luar biasa mereka. Ini disebut dengan hakikat. Kenapa mereka ini diberi kayak itu kemanisan dalam ibadah? Inilah hakikat. Mereka diawali mengetahui hukum syarat, ahli syariat, mengamalkan, lalu diberi ini. Man amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan ia tarikat akan sesuatu yang dia ketahui, yakni hukum syariat. Warasahullahu ilma ma lam ya'lam, Allah akan mewariskan kepadanya ilmu yang kadadanya mengetahui, ya ilmu laduni ini. Bila baca Quran asa indah benar. Amun kita bangun malam, bangun naik juga. Cuma bahnu bakamih je, bakamih lihati jam 3:30 hanya. Guring pulang. Merasa manis bila guring, merasa rugi bila bangun.